warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yulia Kamila dalam program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Dan ini merupakan edisi perdana pemirsa, kami ucapkan ahlan wa sahlan khudurikum, marhaban ya Ramadan, tema kita pada sore hari ini. Dan seperti biasanya kita akan membahas tema di awal ini, dan tentunya dengan seorang narasumber yang luar biasa. Siapakah tamu saya? Ini akan saya perkenalkan usai yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur dengan tamu spesial saya, tamu istimewa saya. Segera saya sapa, ada Dr. Haji Zayadi, merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Segera saya sapa. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Semangat. Insya Allah terus semangat. Alhamdulillah. Baik. Pak Zayadi, ini kita punya tema marhaban ya Ramadan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Ini mungkin sebagai statement awal di segmen awal ini juga menyapa pemirsa TVRI Jawa Timur. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama memasuki Ramadan. Betul. Karenanya lalu kemudian kita sampaikan marhaban ya Ramadan. Banyak hal saya kira yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa Ramadan bersamaan dengan pandemi COVID-19 ini. Kita tahu persis bahwa ini sudah pandemi. Betul. Pandemi itu artinya sudah mengglobal virus ini. Lebih dari 240 negara saya kira sudah terpapar dari COVID-19 ini. Karenanya lalu kemudian mari kita kembalikan di saat kita puasa ini kepada makna sejati dari Ramadan itu sendiri. Kendati Ramadan kita lakukan pada saat pandemi COVID-19, saya kira Ramadan tetap maknanya sebagai Ramadan, bukan yang lain. Baik. Karena Ramadan tentu yang pertama adalah dia harus kemudian mengobarkan maknanya. Mengobarkan. Apa yang kita kobarkan? Yang kita kobarkan adalah semangat kita untuk terus secara istiqomah berpuasa, meningkatkan kapasitas pribadi kita, sehingga keberkahan yang itu menjadi bagian terpenting dari bulan Ramadan insya Allah akan kita gapai. Sekali lagi, ini makna yang pertama Ramadan yang artinya adalah membakar semangat. Membakar semangat kita untuk tetap istiqomah. Istiqomah menggunakan kesempatan terbaik beribadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua, saya kira Ramadan seringkali kita maknai sebagai mengasah jiwa kita, mengasah sisi-sisi spiritual kita. Tentu yang kita asah ini jiwa kita melalui Ramadan, melalui ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Saya kira dengan mengembalikan makna Ramadan pada akar katanya bahwa Ramadan itu membakar semangat, Ramadan itu mengasah jiwa, maka insya Allah selama Ramadan ini kita akan bisa memaksimalkan semua peluang terbaik untuk kemudian kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kalau di tengah-tengah wabah ini, marhaban ya Ramadan, ini tidak akan menyurutkan semangat para kaum muslimin, Pak Kakanwil? Iya, saya kira menjadi tantangan luar biasa. Karena bagi kita, ini Ramadan paling spesial. Ya, beda. Paling beda, karena memang tadi di tengah wabah itu, bagaimana kemudian cara kita beribadah, itu lalu kemudian menyesuaikan beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar sekaligus mendampingi putra-putri kita belajar juga dari rumah. Baik. Ini salah satu tantangan sekaligus peluang terbaik untuk kemudian memaksimalkan semua potensi yang ada di rumah, dan dengannya lalu kemudian kita berharap insya Allah dengan kebersamaan dengan keluarga inti kita, itu akan semakin luar biasa. Kebersamaan keluarga inti kita itu, saya kira. Betul. Jarang-jarang momen seperti itu. Sangat jarang, sangat langka. Maka kemudian ini yang saya kira harus kemudian kita syukuri. Ini bagian dari hikmah yang kemudian bisa kita petik bahwa
ketika Ramadan di masa-masa COVID-19 ini, maka kemudian perhatian kita untuk keluarga inti kita, untuk orang-orang terdekat dengan kita akan semakin intens, akan semakin lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelum ini. Saya kira itu. Baik. Kenapa ini Pak Kakanwil ketika datang bulan suci Ramadan selalu kita sambut dengan kata marhaban begitu? Ya, Ramadan. Iya, karena yang datang itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat luar biasa, yang kalau kemudian kita saksikan kebiasaan masyarakat kita di Indonesia itu, kita menyambut Ramadan itu bukan hanya menjelang bulan Ramadan. Bahkan begitu kita masuk bulan Rajab, kita sudah banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi ini adalah masa-masa yang sudah kita tunggu. 3 bulan yang lalu. Ketika kita awal masuk bulan Rajab, kita sudah membayangkan bagaimana cara kita memaksimalkan bulan Ramadan ini sehingga kemudian keberkahan yang ada di dalamnya itu bisa kemudian kita manfaatkan secara maksimal. Begitu juga pada saat kita masuk ke bulan Sya'ban, yang sudah kita bayangkan adalah Ramadan dengan segala keagungannya, dengan segala barokah yang ada di dalamnya. Ini yang tentu harus kemudian sekali lagi mari kita bakar semangat kita untuk tetap istiqomah, memanfaatkan kesempatan terbaik beribadah di bulan Ramadan ini sehingga kemudian ada impact-nya kepada kita semuanya. Baik. Subhanallah. Ini berarti ketika ada Muslim, ada saudara kita yang Muslim harus mempunyai rasa gembira ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Iya, saya kira itu ekspresi yang harus kemudian kita tunjukkan. Inilah kita, suasana kebatinan kita pada saat masuk bulan Ramadan, maka kita harus menyambutnya dengan begitu sangat sukacita. Karena kita tahu persis, bagi kita yang menyambut Ramadan dengan begitu kebahagiaan, kegembiraan, maka insya Allah Allah pun akan memberikan kegembiraan pada kita semuanya. Ini saya kira kenapa lalu kemudian kita harus menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, karena sekali lagi di samping keberkahan ada banyak hal saya kira yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita dapatkan di bulan-bulan Ramadan ini. Meskipun di tengah wabah pandemi. Meskipun di tengah wabah pandemik ini terjadi. Oleh karena saya kira kalau kemudian kita kembali misalnya bagaimana kemudian cara kita memberikan makna. Ini kan paling penting, makna terhadap kehadiran Ramadan ini sehingga kemudian kita bisa menyikapinya dengan baik. Kalau kemudian kita lihat misalnya pendapat para ulama, ulama itu seringkali menisbatkan Ramadan dengan beberapa sebutan. Ramadan sebagai syahrul Quran misalnya. Kemudian Ramadan sebagai syahrul syiyam, Ramadan sebagai syahrul tilawah, Ramadan sebagai syahrul jud, dan seterusnya. Ini saya kira yang nanti kita bisa elaborasi misalnya sebagai bulan Al-Quran, sebagai bulan tilawah, sebagai bulan siyam, sebagai bulan jud. Ini yang saya kira penting untuk kemudian menjadi refleksi kita semuanya sehingga kita bisa menempatkan Ramadan sebagai Ramadan dan kira-kira apa yang bisa kita dapati selama di bulan Ramadan itu. Baik. Termasuk juga di dalamnya ada social distancing, tidak menghalangi itu ya Pak Kakanwil? Tidak, saya kira ya itu bagian dari bagaimana cara kita menyesuaikan, mengkompromikan antara protokol kesehatan yang harus kita maksimalkan sekaligus pada saat yang bersamaan kita juga harus memaksimalkan semua potensi kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu. Yang menarik misalnya ketika Ramadan kita sebut sebagai syahrul Quran, syahrul Quran. Syahrul Ramadan allati unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini lalu terkait dengan Ramadan sebagai syahrul Quran, saya kira juga kemudian kita sambung dengan Ramadan sebagai syahrul tilawah. Yang menarik memang kita menggunakan istilah syahrul tilawah, bukan syahrul qiraah. Karena memang ada bedanya. Ada bedanya saya kira. Kalau kemudian kita lihat, kita telusuri dalam Mu'jam Fahras fi Al-Fadil Quran, nyata betul bahwa perbedaan antara sebutan syahrul tilawah dengan syahrul qiraah itu dari sisi perbedaan objeknya di situ. Nah, di Ramadan ini
dikhususkan sebagai syahrul tilawah, karena begitu tilawah maka objeknya hanya satu, objeknya hanya membaca Al-Quran dan kitab suci, itu tilawah. Baik. Sementara kalau qiraah itu objeknya bisa membaca Al-Quran, membaca realitas ciptaan, Betul. ayat qauliyah, kauniyah, ini bagian dari qiraah. Tetapi Ramadan adalah syahrul tilawah. Oleh karenanya kalau kemudian kita lihat betapa kemudian para ulama kita dulu, misalnya Imam Syafi'i, selama bulan Ramadan itu mampu menghatamkan Al-Quran sampai 60 khataman. Allah karena karim. menempatkan betul sama dengan bahwa bakakan Will. Insya Allah kita berusaha semuanya, saya kira. Oke. Jadi memang ini bulan Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Jadi memang kita diminta untuk menghiasi rumah-rumah kita itu dengan tilawah, dengan membaca Al-Quran. Betul. Kita bisa bayangkan kalau kita membaca Al-Quran itu dengan keluarga inti kita, dengan istri kita, Masya dengan Allah. anak-anak kita. Ini saya kira kenikmatannya akan sangat luar biasa. Betul. Nikmat lahir, nikmat batin, dan tentu kita berharap ketika kenikmatan secara batiniyah itu kita dapatkan dari Al-Quran, maka insya Allah seiring dengan ketenangan batin kita, ketenangan jiwa kita, maka insya Allah imunitas tubuh kita juga akan semakin meningkat. Betul, di situ. sangat sepakat. Oke. Dan bisa kita akan kembali perbincangan seputar Marhaban Ya Ramadan dengan narasumber saya yang luar biasa. Ada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Dr. Haji Ahmad Zayadi. Kita akan kembali usai yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur, dan Anda kami undang untuk segera interaktif dengan kami di nomor telepon 03156782216 03156782216, dan tema kita adalah Marhaban Ya Ramadan. Baik, Pak Zayadi, kita berbicara seputar Marhaban Ya Ramadan. Tadi disebutkan sahru tilawah begitu ya, subhanallah, Imam Syafi'i 60 kali mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya ini Pak Zayadi. Insya Allah kita berikhtiar maksimal. Betul. Berikhtiar maksimal. Subhanallah. Baik. Nah kemudian begini, ini di bulan suci Ramadan ada himbauan, mungkin kita juga bisa melatih kesabaran, kemudian juga meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita begitu. Apa ini ada anjuran misalnya dari Kementerian Agama dalam hal beribadah, ada aturannya juga selama pandemi ini? Iya. Saya kira ada surat edaran Menteri Agama SE nomor 6 tahun 2020 yang lalu, itu memberikan panduan kepada kita semuanya tentang bagaimana tata cara kita beribadah, tata cara kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini pada saat pandemi Corona ini. Jadi alhamdulillah panduan itu memang sebelum Ramadan tiba ini sudah kita sampaikan, sudah kita sosialisasikan, sehingga tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang tertuang dalam surat edaran itu bisa difahami oleh umat dan kemudian menjadi panduan kita semuanya dalam rangka memaksimalkan peluang ibadah di bulan Ramadan ini. Baik, tentang apa panduannya? Nanti dijawab usai kita terima telepon dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ahmad Syaifuddin di Dusun Jati Kampir, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Subhanallah, Bapak Solehuddin Nganjuk, lengkap banget alamatnya. Bapak puasa? Puasa. Alhamdulillah semangatnya nih menunjukkan puasa. Baik, silakan Bapak Solehuddin, apa yang ditanyakan? Monggo ke Pak Zayadi. Bagaimana caranya agar terhindar dari bahaya virus corona saat berada di masjid? Pertanyaan kedua, pada saat sholat tarawih di masjid, bisakah menghilangkan virus corona dengan cara berwudu? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana caranya agar pahala kita semakin bertambah di bulan puasa? Ya, silang baca, makasih. Baik, to the point, singkat, padat, jelas. Terima kasih Pak Solehuddin, atensinya dari Nganjuk, luar biasa. Pripun, Pak Zayadi? Iya, saya kira kalau kemudian kita mengacu pada panduan yang ada dan perkembangan terkini bahwa kita diminta untuk beribadah di rumah, kita diminta untuk belajar di rumah, kita diminta untuk bekerja dari rumah. Betul. Saya kira
kita yakin betul ada banyak kemuliaan di masjid, tetapi memang saat ini kita diminta untuk menghindari kerumunan. Menghindari kumpulan orang-orang yang banyak, yang tentu ketika kemudian kerumunan itu terjadi, maka kemudian peluang untuk kemudian terinfeksi virus itu, maka kemudian peluangnya menjadi lebih besar. Jadi ini sebenarnya bagian dari kehati-hatian kita diminta untuk ikhtiyat, untuk memastikan bahwa tidak cukup physical distancing, tidak cukup dengan social distancing, tapi saya kira memang saatnya memang kita memaksimalkan semua potensi yang ada di keluarga inti kita itu untuk bersama-sama memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi memang kita berharap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kita lakukan di rumah kita masing-masing itu. Tentu untuk kemudian memberikan keyakinan yang penuh kepada kita, maka tentu kita berharap dan kita berusaha maksimal keikhlasan kita, kekhuduran, khuduk kita, kehadiran kita dalam proses ibadah ini, kita yang saya kira menjadi tantangan buat kita semuanya untuk memaksimalkan keikhlasan dalam proses beribadah kita dari rumah kita masing-masing. Baik. Gitu. Tadi juga disinggung tentang tata cara berwudu, kemudian juga penambahan toilet mungkin bisa minimalisir adanya penyebaran virus corona begitu. Iya, tentu ada protokol kesehatan di situ yang harus kemudian kita pertimbangkan betul. Soal misalnya penggunaan hand sanitizer, penggunaan masker, penggunaan semua perangkat-perangkat yang memang saya kira harus steril. Betul. Harus steril sehingga kemudian dengan cara semacam itu lalu kita bisa mengurangi bahkan memutus mata rantai penularan dari virus corona ini. Ini saya kira kata kuncinya kan di sini. Mengurangi dan ikhtiar maksimal kita untuk memutus mata rantainya itu. Maka sekali lagi, kalaupun misalnya ada anjuran untuk beribadah di rumah itu bukan karena beribadahnya, tapi yang kita hindari ada kerumunannya. Kerumunan massa yang ketika kemudian kita berkerumun, maka potensi terjadi penularan itu sangat mungkin terjadi. Jadi sekali lagi bukan pada tempatnya, tapi karena kerumunannya itu, karena banyak orangnya itu. Kita tahu persis ketika sudah banyak kumpulan, kerumunan, maka lalu kita sulit untuk bisa mengendalikan di situ. Apalagi misalnya ketika terjadi kerumunan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba harus mengambil sendal bersamaan, rebutan, dan segala macam. Nah, aspek-aspek yang semacam ini saya kira secara teknis seringkali harus kita antisipasi. Maka saya kira dalam rangka itu, maka tentu kita harus lebih memprioritaskan untuk menghindari itu semuanya. Maka kemudian anjuran pemerintah memberikan himbauan kepada kita semuanya agar kita beribadah di rumah, kemudian juga semuanya kita lakukan di rumah. Insya Allah ketika kemudian itu kita laksanakan di rumah dengan tingkat kekhusyuan yang tinggi, insya Allah nilainya juga akan sama. Saya kira itu. Baik, luar biasa, subhanallah. Termasuk tadi ada edaran dari Menteri Agama juga. Iya. Tentang apa? Kita terima telepon dulu ini Pak Zaidi. Monggo, Baik, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Halo? Iya, silakan. Bapak Anas Soleh di Surabaya, Bu. Bapak Soleh di Surabaya, silakan Pak Soleh, monggo apa yang disampaikan. Ya, Ramadan di tengah pandemi. Pemerintah sering mengeluarkan himbauan larangan. Tapi itu semua tetap masih dilanggar dan bahkan pro kontra. Nah, padahal kita berpedoman atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Gimana ini, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soleh yang ada di Surabaya. Iya, saya kira ini menjadi tantangan buat kita semuanya untuk bersama-sama. Bersama-sama memberikan himbauan, ada sejumlah kemudorotan jika kemudian tetap kita melaksanakan sebagaimana yang suasana yang normal misalnya. Suasana kita hari ini memang berbeda. Ada pandemi tadi itu. Pandemi yang saya kira tidak hanya terjadi di Indonesia, ini sudah mewabah lebih dari 240 negara sedunia begitu. Jadi ini pandemi global. Maka salah satu cara terbaik
untuk kemudian kita bisa memutus mata rantai penularannya, diantaranya adalah dengan di samping tadi physical distancing, ada social distancing. Maka yang paling penting hari ini hindari kerumunan itu, dan lalu kemudian kita memberikan himbauan untuk beribadah di rumah begitu. Ini bagian dari ikhtiar, saya kira, bagian dari ikhtiar. Dan saya kira ketika kemudian ikhtiar ini kita lakukan secara maksimal, maka harapan untuk kemudian virus ini segera bisa teratasi, pandemi ini segera selesai, insya Allah akan semakin lebih terrealisasi. Apalagi kemudian dibarengi dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, tentu tidak semata-mata pendekatan yang sifatnya lahiriah, pendekatan medis, pendekatan-pendekatan layanan semata, tetapi juga karena kita umat beragama, maka tentu ada pendekatan-pendekatan spiritual yang kita lakukan, dengan doa bersama, dengan munajat, dengan istighosah. Mudah-mudahan dengan cara semacam itu, maka kemudian akan mempercepat pintu langit itu dibuka, sehingga rahmat turun. Ketika sakitnya wabah diangkat. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang kita harapkan terjadi di bulan Ramadan ini, dengan kemuliaannya, dengan keberkahannya, dengan kemukjizatannya. Kita banyak berharap mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita dapati dari Ramadan tahun ini. Amin, amin. Dan tadi kan dengan edaran Menteri Agama tadi seputar apa itu Pak Zaidi untuk? Iya. Itu terkait dengan, pertama tentu di surat edaran itu memastikan bahwa karena ibadah ini kan ibadah yang memang sudah digariskan betul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita harus melaksanakannya sebagaimana yang ada dalam fikih-fikih ibadah kita itu. Artinya itu jalan terus begitu, hanya tata caranya sesungguhnya. Tata caranya saja. Misalnya kalau selama ini kita ada kegiatan misalnya buka bersama, kemudian ada ngabuburit, ada sahur on the road misalnya, kemudian juga ada silaturahim yang berjamaah dan seterusnya. Sekali lagi bukan pada ibadahnya, tetapi pada tata caranya yang memang harus kemudian kita sesuaikan. Jadi kita harus menempatkan, karena suasananya seperti ini, maka tentu kita harus menempatkan tata caranya sebagaimana yang protokol yang berlaku pada saat terjadi pandemi Corona 19 ini. Baik. Kemudian juga ada seperti himbauan untuk menutup rumah ibadah atau sejenisnya, itu ada edarannya juga Pak Kakandi? Sesungguhnya kalau menutup tidak hanya memang anjuran saja. Ini himbauan untuk kemudian tadi hindari kerumunan. Targetnya itu ya, kerumunannya sesungguhnya, kerumunannya bukan pada proses ibadahnya. Kalau proses ibadahnya saya kira ini, tapi hindari kerumunan itu saya kira yang menjadi inti dari himbauan ini. Ini bagian dari menghindari madorot yang kemudian timbul. Saya kira itu lebih pada pengaturan bagaimana kita menghindari kerumunan. Ya, harus berhati-hati memang ya. Betul. Iya, harus benar-benar hati-hati betul, sehingga kemudian cara-cara yang kita lakukan juga akan bisa menggaransikan bahwa insya Allah kita akan senantiasa memenuhi protokol kesehatan, dan dengannya lalu kemudian kita bisa terhindar dari penularan virus COVID-19. Baik. Tadi juga disinggung oleh Pak Kakandi bahwa ini bisa dengan adanya bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, membakar semangat untuk istiqomah gitu. Termasuk di dalamnya menghindari kerumunan juga harus istiqomah. Betul. Jadi itu tentu sampai dengan pandemi ini masih belum selesai, saya kira itu harus kemudian kita menjadi perhatian kita semuanya. Tapi jangan lupa bahwa Ramadan ini kan juga bulan yang penuh rahmat. Betul. Banyak hal, kebaikan-kebaikan yang hanya kemudian kita dapati di masa-masa Ramadan, sementara di masa-masa yang lainnya kita sangat sulit mendapatkannya. Karena ini luar biasa Ramadan ini. Berlipat-lipat pahala, berlipat-lipat kebaikan, ada pelipat gandaan nilai di situ. Ini saya kira sisi lain dari bulan Ramadan. Yang berikutnya saya kira satu hal yang mungkin harus menjadi perhatian kita semuanya, bahwa Ramadan ini harus kemudian kita jadikan sebagai syahrul jud. Disimpan dulu, terima telepon dulu. Baik, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Baik, dengan siapa di mana? Rahmat, Gresik. Bapak Rahmat di Gresik, silahkan apa yang disampaikan, monggo. Mohon maaf Ustaz, ini kesempatan kan banyak dampaknya tentang ekonomi, gimana ini dikaitkan dengan zakat. Jadi nanti
kita hitung zakat kita itu kami serahkan kepada itu berupa barang. Gimana hukumnya, Ustaz? Baik. Ya, terima kasih Bapak Rahmat yang ada di Gresik. Iya. Gayung bersambut ini. Betul, iya. Jadi tadi kita sampaikan ke Mbak Yuli bahwa salah satu sebutan dari Ramadan ini adalah Syahrul Jud. Bulan di mana kemudian kita harus quote-unquote mengeksploitasi semua potensi kedermawanan yang dimiliki oleh umat Islam. Ini kesempatan terbaik di mana kemudian kita harus mengeluarkan infak, sodako, zakat, dan seterusnya. Semua potensi dan semua peluang filantropi Islam ini harus kemudian kita aktualisasikan sehingga kemudian ketika hari ini ada dampak ekonomi dari pandemi corona ini kemudian bisa kita langsung manfaatkan dalam rangka itu semua. Jadi ini menjadi bagian dari mekanisme social safety net dari perspektif agama gitu, bahwa ketika kemudian ada kebutuhan semacam ini, alhamdulillah Ramadan ini kemudian harus kita maknai juga sebagai Syahrul Jud, bulan di mana kemudian semua potensi kedermawanan umat Islam harus kemudian dimaksimalkan. Berbagi dengan sesama, kesetiakawanan sosial. Dan insya Allah karena nilai pahala yang ada di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, maka ini juga akan bisa memacu semangat kita tadi, mengobarkan semangat kita untuk mengeluarkan infak, zakat, sodako, sehingga akan bisa menjadi tadi social safety net dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Memang yang kita rasakan hari ini, jangankan kawan-kawan yang memang hari-harinya sudah mohon maaf kekurangan, kawan-kawan yang awalnya sedikit lebih saja ini mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Begitu sangat terasa. Maka sekali lagi tadi kekuatan filantropi Islam, infak, sodako, zakat dan segala macam ini, dari mulai zakat mal hingga kemudian zakat fitrah yang kita sudah mulai bisa membayarkannya karena kita sudah masuk bulan Ramadan. Ini saya kira menjadi katup pengaman sosial dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 dari sisi ekonominya itu. Baik. Dan kekuatan kita di Jawa Timur sangat luar biasa. Jawa Timur sangat luar biasa karena berbicara Jawa Timur maka itu hampir berbicara sekitar 20% dari potensi umat Islam dalam konteks Indonesia. Maka ketika kemudian ini bisa kita maksimalkan, insya Allah kita bisa menuntaskan semua persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh umat dan bangsa kita. Saya kira baik, terima kasih. Dan kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Bapak Saimin dari Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah Bapak Semin, monggo apa yang disampaikan Bapak dari Nganjuk? Itu loh, mau ingin penjelasan, katanya masalah zakat itu bisa disalurkan mulai dari awal Ramadan ini. Bagaimana hukumnya, Pak? Terima kasih. Baik. Matur nuwun. Tadi dari singgung sama Pak Zayadi ya, itu pripun? Iya, saya kira kalau untuk zakat mal kan yang penting haulnya di situ sudah sampai. Nisabnya sudah nyampe juga. Tapi begitu kita berbicara soal zakat fitrah, maka tentu ketentuannya zakat fitrah itu baru bisa dibayarkan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini sudah bulan kita Ramadan. Sudah masuk Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Itu artinya sesungguhnya kita sudah bisa dikeluarkan zakat fitrahnya sehingga kemudian bisa langsung ditasarufkan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Sekali lagi ini menjadi bagian dari sistem mekanisme social safety net yang sesungguhnya sangat luar biasa dalam tradisi Islam, begitu sangat peduli, begitu sangat concern dengan isu-isu sosial kemasyarakatan, isu-isu tentang bagaimana dampak ekonomi ketika terjadi musibah, ketika terjadi wabah, ketika terjadi
bala, bencana dan seterusnya. Saya kira ini semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi ada rahasia yang sangat besar di situ. Betul. Tinggal kita mau nikmati apa tidak ya Pak Zayadi. Insyaallah. Allah karim. Baik, dan bisa kita tunggu kembali interaktif Anda di 031 5678216. Tema kita adalah marhaban ya Ramadan di sore hari ini. Dan bersama saya ada narasumber saya luar biasa, sangat istimewa, ada Dr. Haji Ahmad Zayadi, yang adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang tentunya sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Baik, kembali ke Pak Zayadi. Pak Zayadi, tadi disinggung juga bahwa mengasah jiwa begitu. Nah, ini bagaimanakah cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita di tengah-tengah pandemi ini? Betul. Jadi itu ada kaitannya dengan sebutan Ramadan sebagai syahrul tilawah. Tadi saya belum bisa menjelaskan secara panjang lebar. Tilawah itu memang dikhususkan untuk di bulan Ramadan ini kita diminta untuk banyak melakukan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, termasuk saya kira semua yang terkait dengan Al-Quran. Jadi ini adalah bulan Al-Quran. Jadi kalau kemudian kita dalami, maka insya Allah ketenangan batin itu sekali lagi akan kita dapatkan. Amin. Ada relasi yang sangat luar biasa ketika misalnya ketenangan batin itu kita dapati, maka kemudian serta-merta kemudian diikuti oleh tumbuhnya tingkat imunitas tubuh kita itu. Jadi kalau batinnya sudah tenang, jiwanya sudah tenang, maka kemudian tingkat imunitas kita semakin meningkat. Lalu sumbernya dari mana untuk membangun ketenangan jiwa tadi itu? Nah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sekali lagi, sumbernya adalah Al-Quran. Karenanya lalu kemudian kita juga mengkaitkan Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah obat. Obat bukan hanya terkait dengan aspek-aspek yang tadi soal ketenangan batin, lalu dampaknya kepada fisik. Tentu saya kira obat segala-gala obat, itu saya kira Al-Quran. Dan momentumnya adalah di bulan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, syahrul tilawah, yang sekali lagi kita berharap ada relasi yang sangat luar biasa antara ketenangan batin dengan tumbuhnya imunitas tubuh kita itu. Baik, subhanallah. Untuk berikutnya Pak Zayadi, ini kalau kita berbicara tentang berlipat ganda di bulan suci Ramadan, pahala kita berlipat-lipat begitu. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk apakah itu tentang judnya, tentang dermawannya, berbaginya. Betul. Seperti apa itu? Iya, saya kira berlomba-lombanya di semua aspek yang terkait dengan Ramadan. Berlomba-lomba untuk kemudian meningkatkan kapasitas ibadah kita. Berlomba-lomba untuk kemudian potensi jud kita, potensi judiyah kita, potensi kederwananan kita. Ini peluang terbaik untuk tadi sodako, infak, zakat dan segala macamnya. Pada saat masyarakat sekitar kita begitu sangat memerlukan. Betul. Termasuk saya kira aspek-aspek yang lainnya, ya ibadah, ya sodako, ya saya kira ini yang harus kemudian kita maksimalkan semua peluang yang ada, sehingga kemudian harapan kemudian di akhir Ramadan nanti ketika kemudian semuanya kita maksimalkan, sisi-sisi positif yang kita miliki kita maksimalkan, maka tentu pada saat kita mengakhiri Ramadan nanti kita akan kembali kepada kemanusiaan kita, kembali kepada jati diri kita, manusia sebagai makhluk yang begitu sangat terhormat, begitu yang makhluk yang ahsanu takwim. Ini saya kira potensi kefitrahan kita, kesucian kita itu akan kemudian dikembalikan pada saat semua potensi positif yang kita miliki ini kita aktualisasikan selama bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan ini adalah kawah candra di muka kita semuanya untuk bisa merubah ke arah yang tentu harus lebih baik lagi ke depan. Baik. Untuk sekarang di pandemi ini, dalam rangka meningkatkan ibadah kita, itu kan kembali ke diri kita. Apakah diri kita itu mau meningkatkan kualitas keimanan kita atau tidak begitu? Kira-kira di pandemi ini apa prediksi dari Pak Zayadi? Ini kesempatan terbaik ya untuk kemudian masing-masing kita tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi ini kesempatan terbaik untuk kita juga melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Lalu apa yang kira-kira kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Dari evaluasi, dari refleksi itu, lalu kemudian akan menimbulkan kesadaran untuk masing-masing kita nanti di selama bulan Ramadan ini untuk juga meningkatkan
pertaubatan kita. Ini penting. Allah karim. Karena dengannya lalu kemudian Ada saya kira muhasabah ya. ada muhasabah situ. Kita yakin betul bahwa kemahamurahan Tuhan itu begitu sangat tidak terbatas. Allah. Tinggal persoalannya apakah kita mau di situ. Betul. Tuhan begitu sangat leluasa. Bulan penuh ampunan. Bulan penuh ampunan. Tinggal sekali lagi kita pulangkan pada masing-masing kita semuanya. Apakah kita mau dan mampu memanfaatkan semua peluang yang terbaik yang ada di bulan Ramadan itu untuk tidak hanya semata-mata perbaikan diri, tetapi juga perbaikan umat, bangsa, dan saya kira dalam skala yang lebih luas lagi. Sekali lagi ini Ramadan mudah-mudahan memberikan keberkahan, tambahnya kebaikan untuk kita semuanya, kebaikan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga saya kira negara. Baik. Di akhir sampai ini bisa sedikit disimpulkan tentang marhaban ya Ramadan di tengah-tengah pandemi ini. Ya, sebagai closing remark dari pertemuan di sore hari ini, saya kira saya hanya pengen mengajak kita semuanya, mengajak saya sebagai pribadi, keluarga, dan saya semuanya, juga. ya, untuk bersama-sama mari kita memaksimalkan. Mumpung ini baru hari pertama. Betul. Mumpung ini baru hari pertama. Jadi kalau kemudian hari pertama ini kesannya luar biasa, maka untuk hari-hari berikutnya akan lebih memudahkan. Betul. Amin. Saya masih ingat misalnya dalam satu tagline itu, kesan pertama begitu menggoda begitu. Maka kita tentu ingin memberikan kesan terbaik di setiap harinya, dan tentu kita akan memaksimalkan semua potensi yang ada itu untuk kebaikan bersama. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih di studio Pak Zayadi. Mudah-mudahan selalu sehat, berkah, manfaat. Baik. Dan pemirsa, subhanallah, tak terasa kebersamaan kita di Gemah Ramadan TV Jawa Timur harus segera berakhir. Insya Allah esok hari kita akan ketemu kembali dengan saya. Dan tidak harus banyak teman agar engkau menjadi populer, sehingga sang raja hutan lebih sering berjalan sendirian. Tapi kawanan domba selalu bergerombol. Yang diperhitungkan bukan jumlah teman yang ada di sekelilingmu, akan tetapi banyaknya cinta dan manfaat yang ada di sekitarmu. Terima kasih, saya Julia Kamila segera pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.